Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang nggak jawab salam saya, mudah-mudahan dilamar yang subur. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat lin nasi ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وأصحابه حق قدره في مقداره العظيم. أما بعد، فقال الله تعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك. صدق الله وبلغ رسول الله النبي الحبيب الكريم. حضرة العلماء والمشايخ المكرمين، متعنا الله بطول حياتهم وبارك الله في حياتهم، وبالخصوص رئيس سوريا PCNU Kabupaten Karawang, Akhina al-Mahbub Al-Ustadz Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah, mata'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini amin. Para aparat pemerintah, aparat keamanan baik dari TNI maupun Polri, jamaah Nahdiyin yang senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu di dalam suasana yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suasana yang insyaallah diliputi rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan unsur-unsur kemenangan di dalam hati dan jiwa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus hadratil ulama wal masyayikh. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam dari Abuya Abah Kiai Haji Hashim Muzadi kepada warga NU Kabupaten Karawang,
beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau pada kesempatan malam ini, dikarenakan ada urusan yang berkaitan dengan sakitnya Ummi Hajjah Mutmainnah Hashim Muzadi yang harus dirawat di rumah sakit di Kota Malang. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan keberkahan dalam hidupnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi wal jasadi Hajjah Mutmainnah Hashim Muzadi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kali kita menutup bacaan tahlil kita selalu mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Kalimat itu selalu kita baca setiap kali kita menutup rangkaian tahlil sebelum kita baca doa, menegaskan kembali kekuatan akidah yang ada di dalam hati kita. Bangsa kita ini sekarang sedang menghadapi dua macam teroris. Yang pertama teroris akidah. Yang kedua teroris dalam pengertian fisik yang baru saja kemarin ditangkap oleh aparat keamanan. Teroris fisik masih bisa diwaspadai gerak-geriknya, masih bisa diamati kemana mereka pergi, masih dibatasi ruang geraknya. Tetapi teroris akidah ini yang lebih berbahaya, karena teroris akidah masuk lewat semua cara dan semua media yang ada yang kita punya. Alhamdulillah malam ini banyak anak muda kumpul di sini. Insya Allah kalau anak muda NU tidak akan mudah direkrut menjadi rekrutan pengantin versi teroris. Saya bisa jamin, dan itu menjadi keyakinan para ulama, anak-anak muda NU paling susah untuk direkrut menjadi teroris-teroris baru. Kenapa? Karena anak muda NU ada wiridnya. Kalau anak muda dari majelis kelompok lain, wallahu a'lam bisawab, wiridnya apa saya nggak tahu. Tapi kalau anak muda NU setiap hari yang dibaca istighosah, setiap hari yang didengar adalah nasihat ulama, setiap bulan bermuajahah dengan ulama, setiap pekan, setiap minggu selalu mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang akidah, berarti keterkaitannya adalah kita berbicara tentang gangguan terhadap akidah. Para ulama telah membangun basis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mumpuni, yang sesuai untuk diamalkan di bumi Indonesia yang serba majmuk. Para ulama memperjuangkan negara ini bukan semata-mata untuk kepentingan perutnya sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa ini 100 bahkan 1000 tahun yang akan datang. Para ulama mendirikan
mendirikan negara ini bukan untuk main-main, bukan untuk melakukan akrobat politik. Tapi kemudian muncul anak-anak yang baru ngaji kemarin, mereka mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak lebih dari tukang dagang obat. Muncul anak-anak muda yang baru ngerti baca Quran kemarin, berpendapat bahwa ngaji fikih karangan kitab, ngaji kitab fikih karangan kiai-kiai itu tidak perlu. Jadi langsung ngaji itu adalah baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ada ustadz, ada kiai ceramah, ditanya, Pak Kiai itu hadisnya nomor berapa? Padahal dulu Nabi waktu mengucapkan sabda itu nggak nyebut ini hadis saya nomor 1, innamal a'malu binniyat, nggak nyebut begitu. Jadi menanyakan nomor hadis adalah bid'ah dolalah. Kenapa? Karena Nabi nggak bikin nomor hadis. Bahkan ilmu hadis sendiri adalah ilmu bid'ah. Loh kok bid'ah? Nabi mengatakan wal yaktub anni falyamhu. Catat wahyu dariku dan hapuslah ucapanku. Lalu 200 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para ulama kemudian mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Wa inni akhafu durusal ilmi. Saya takut nanti ilmu ini bakal hilang. Kata Imam Ash-Shihab Az-Zuhri, saya takut ilmu ini bakal hilang. Maka dikumpulkanlah catatan-catatan hadis, diseleksi oleh Al-Imam Malik bin Anas. Jadilah kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang pertama. Tahu-tahu muncul orang-orang yang ngajinya kemarin, ya karena dia kecewa nggak terpilih sebagai ketua ranting mungkin di wilayah lain, kalau Kerawang nggak ada, nggak terpilih untuk jadi ustadz di musolanya. Tahu-tahu ngaku-ngaku sebagai mantan Kiai NU. Loh kok Kiai ada mantannya? Kalau Kiai ada mantannya berarti ada masa jabatannya. Kalau presiden wajar ada mantan. Mantan presiden berarti ada masa jabatan. Lah kalau Kiai pakai mantan, nulis buku mantan Kiai NU menggugat zikir, tahlil dan istighosah. Begitu lihat orangnya, Masya Allah, kok tampilannya justru kayak iblis. Oh wajar, dia nggak mau dibilang kiai. Karena bagaimanapun setan nggak mau dibilang kiai. Direkrut semua anak muda. Dari kampung-kampung, dari Mejobo, dari Jogja, dari Solo, dari Wonogiri, dari Sragen, diambil, direkrut. Sampean sudah bisa jadi mujtahid. Sampean sudah bisa memberikan fatwa. Kitab fikih itu semua bohong. Yang benar itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Lah namanya orang baru bisa ngaji diminta fatwa. Ya senangnya bukan main. Maka keluarlah fatwa. Tahlilan itu bid'ah. Barang siapa yang tahlil, maka dia sudah melakukan perbuatan syirik. Lalu kemudian ditanya, tahlil itu apa? Tahlil itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Masa ngucapin la ilaha illallah syirik? Berarti ente kafir dong. Oh kalau gitu salah ya? Ya salah. Kok ngucapin tahlil dibilang syirik? Syiriknya di mana itu? Begitu ditanya apa tahlil itu? Hallala yuhallilu tahlilan. Maknahu qaulu la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Salah mengucapkan la ilaha illallah? Ya enggak salah. Terus kenapa dibilang syirik? Oh iya ya, ternyata saya salah berfatwa. Ini muncul sekarang fenomena begitu. Anak-anak muda direkrut, lalu kemudian ditanamkan kebencian terhadap ulama. Jangan ikut ulama, ikut langsung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi herannya, disuruh ngikut Kanjeng Nabi, keluarga Nabi dibenci. Oh nggak ada itu namanya Surya Rasul.
Nggak ada zuriat Rasul, itu bohong itu. Begitu ditampilkan hadis riwayat Imam Abu Daud tentang ya Kitabul Fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tanqadid dunya, la tadhabu aw la tanqadid dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti wa ismuhu yuwati'u bi ismi. Tidak akan hancur dunia ini sebelum bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki keturunanku dari ahli baitku, kata Nabi. Wa ismuhu, dan namanya itu yuwati'u bi ismi, namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Saya kasih nih hadisnya. Sekarang tanya nomornya berapa? Saya sebut nomor 2843, hadis riwayat Abu Daud, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiah Beirut. Nih, lihat penjelasannya di dalam Aunul Ma'bud. Oh iya, sahih hadisnya. Nabi bilang ada keturunan yang nanti dari ahlul baitnya yang bakal mimpin bangsa Arab, namanya Muhammad bin Abdullah. Dari siapa? Dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Nabi bilang nanti turunannya ada sampai kiamat. Sampean bilang Nabi nggak punya turunan, berarti sampean kufur karena menolak hadis sahih yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, sudah langsung bakal begini, maksud Anda begini. Anda ngomong mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Habib palsu. Loh iya, kalau bilang Habib palsu aja. Jangan bilang Rasulullah nggak punya dzurriyyah. Ini anak-anak ini sekarang dilatih untuk itu, benci ulama, benci kitab fikih, lalu kemudian merujuk hadis kepada tukang bikin jam yang ngaku hadis, namanya Nasiruddin Al-Albani. Kalau pernah baca itu, kalau saya nyebutnya dan teman-teman Al-Banteng, bukan Albani, karena Albani ini kerjanya suka nabrakin orang, mirip banteng. Kalau ada orang di depan orang tabrak. Ngaji kitabnya, apa kitabnya? Sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu katanya sedekapnya jangan begini, tapi begini, mirip pocong. Kenapa? Hadis Wa'il bin Hujr mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi." Saya salat bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngelihat, aku ndeloke Nabi itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dia jenenge dodo ngene, di atas begini katanya. Maka sholatnya itu mirip sekali dengan sholatnya pocong. Allahu Akbar. Udah begitu pelit takbirnya. Takbirnya pelit banget. Allahu Akbar. Nanti akan muncul sholat dengan mazhab fikih. Fikihnya unyil. Apa fikihnya unyil? Sholatnya begini. Allahu Akbar. Ini kitab ini sudah diterjemahkan, dicetak sampai 8 kali cetak, dibaca di kantor-kantor di Jakarta. Tiba-tiba ngeliat orang sholat pada berubah sekarang di Jakarta. Kalau sholat itu kerjanya itu nyari kelingking orang. Iya. Saya bilang, Mas, sampean mau sholat apa mau jadi penjaga gang? Kalau sholat dicari begini lagi, cari begini lagi. Akhirnya begini sekalian. Pernah ada teman saya di kampus UI ikut Qiyamul Lail acara mereka. Sholat sampai nangis-nangis. Masya Allah, temennya itu bangga kalau sholat bisa nangis. Wah, Mas, sampai nih sholat yang khusyuk, Masya Allah. Luar biasa. Sampai ngerti, yang dibaca dari Al-Quran. Enggak, kok bisa nangis? Wong kelingkingku diinjak sama sampean. Ini lagi disulen mau diinjak. Karena nyari kelingking terus sholatnya begini. Jadi sholat sekarang ini tujuannya bukan cari ridho Allah, tapi cari kelingking. Maka siapa yang sholat dengan niat cari kelingking, maka dia nggak akan dapat pahala, dapatnya bau kelingking. Ini. Nah ini sekarang anak-anak sekarang dicekokin begitu, masuk ke SMA.
para kiai, para sesepuh, mohon perhatian. Sekarang pelajaran agama di SMA itu sudah masuk paham Wahabi. Pelajaran agama di SMA, bahkan pelajaran akidah, akhlak, sanawiyah dan aliyah itu sudah masuk paham Wahabi. Dari mana bisa tahunya? Coba lihat daftar isinya, daftar pustakanya. Disebut nama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu Wahabi. Ya, disebut lagi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dari Saudi, itu Wahabi. Materinya apa? Diajarkan tauhid itu ada 3. Tauhid 3 in 1, mirip kopi Torabika. Padahal kopi yang laku sekarang ini kopi luwak. 3 in 1 sudah gak laku lagi begitu ada luwak. Ini mazhabnya mazhab 3 in 1 sekarang ini. Kalau kurang dari 3 didenda, dianggap bid'ah. Tauhidnya apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma dan sifat. Itu ditanamkan mulai SMA, mulai SD bahkan. Di Jakarta pelajaran sanawiyah, akidah, akhlak, masuk tauhid rububiyah, trilogi tauhid. Sejak kapan ulama memperkenalkan tauhid itu ada 3? Namanya saja sudah tauhid, mengesahkan, artinya tunggal, hiji, siji, satu. Namanya juga tauhid. Kok tiba-tiba tauhid jadi 3? Ini makin kebalik cara berpikirnya. Ditambah lagi ajaran ini makin populer begitu masuk TV Trans 7, sekarang di Trans TV. Setiap setengah 6 pagi kita semua diwahabikan dengan acara khazanah. Setiap jam setengah 6 pagi, habis sholat kita buka TV, habis nonton bola, maka ditayangkan tayangan-tayangan yang menyudutkan perasaan NU sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia. Saya bilang, ini perang ini teroris akidah ini. Kalau teroris fisik dia nggak berani nyerang langsung. Teroris fisik tuh kalau mau nyerang diem-diem, makanya bikin bom terus lari. Tapi kalau teroris akidah nggak pakai diem-diem, punya radio, punya TV, punya majalah, punya buku, masuk pemikirannya di mana-mana, di instansi swasta maupun pemerintah masuk. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kita ini semua dikepung kanan kiri depan belakang oleh ajaran seperti ini. Akidah, akhlak di sanawiyah sudah masuk, di aliyah sudah masuk. Mulai dari SD sudah diajarkan tauhid itu rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Padahal tidak pernah ada. Begitu orang dingajikan sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi, tiba-tiba speakernya dimatiin. Kenapa? Sifat 20 kebanyakan, udah 3 aja katanya. Ngapalnya susah banyak, kalau 3 kan gampang, katanya begitu. Na'udzubillah summa na'udzu. Ini sekarang ada rekrutan begitu, diambil dari desa-desa. Sampai-sampai pernah ada seorang santri begitu kuliah di salah satu lembaga milik asing di Jakarta, ya, di salah satu Jamiah Al-Islamiyah katanya. Waktu dia di kampung di Karawang suka baca solawatan, baca solawat burda. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. wal habibul ladzi
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا Sayyidina Muhammad. Itu sholawat disusun oleh seorang aulia yang bernama Al-Imam Muhammad Al-Bushiri. Para ulama pada masa itu sampai sekarang mengatakan banyak faidah, banyak manfaat yang bisa diambil dari sholawat itu, dari qasidah burdah. Imam Al-Bushiri menceritakan, pada waktu saya terkena penyakit buta, tidak bisa melihat, maka saya bersenandung. Lalu Rasulullah SAW datang kepada saya, mengusap wajah saya dengan burdahnya, dengan jubahnya. Dengan wasilah itu maka saya bisa melihat lagi. Lalu kemudian ditulislah, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtaham. Ini santri dari daerah begitu khusyuk kalau baca sholawat itu. Begitu kuliah di tempat tadi, di lembaga asing tadi, tiba-tiba dia pulang. Abah, itu sholawat burdah, qasidah burdah, bid'ah, haram. Umi, jangan suka baca sholawat lagi kecuali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Haram Umi, nambah-nambah sholawat, itu bid'ah. Jadi semua jadi bid'ah, bahkan mukanya dia pun jadi bid'ah. Ini bid'ah, ini bid'ah. Lo mukamu aja bid'ah, kan begitu. Semua disalahkan. Begitu kuliah di tempat itu. Kenapa? Gara-gara dikasih laptop sama uang bulanan 400.000, akidah berubah. Dikasih laptop, ya namanya anak dari kampung. Ya kan, dari Sumeneb sana, kalau jalan pun sudah oleh-oleh sana, dikasih 400.000, alhamdulillah tayi. Dapat pula laptop pula kan begitu. Akhirnya pulang ke Sumeneb, bid'ah. Semuanya jadi bid'ah. Allahu Akbar. Ini mau jadi apa bangsa ini dipecah belah dengan teroris akidah seperti ini? Ini sekarang sedang menyebar. Karawang ini jadi target, Bekasi jadi target. Mereka pakai teori bubur panas. Kalau mau menyerang Jakarta itu harus dari pinggir-pinggirnya. Kalau mau menghancurkan akidah Ahlussunnah di kota Jakarta itu harus dari pinggir-pinggirnya, dari Karawang, dari Bekasi, dari Depok, dari Bogor, dari Tangerang, dari Rangkas Bitung. Itu semua dikuasai, baru kita akan bisa kuasai ibu kota. Jawa harus kita kuasai, begitu kata Aidit. Kalau kita mau kuasai Indonesia, jangan kalian kuasai Sumatera, tapi Jawa, yaitu Jakarta. Waduh, udah gayanya kayak Aidit betul. Ini teroris akidah, ini berbahaya ini. Kenapa? Karena dari teroris akidah ini nanti muncul teroris-teroris baru. Apa bentuknya? Kalau sudah amalan itu dibid'ahkan, maka dia akan berpikir, apa struktur yang menaungi amalan ini? Struktur yang menaungi amalan ini adalah negara. Maka cara untuk menghancurkan bid'ah itu, maka ganti dulu negara, baru bid'ahnya baru bisa kita berantas. Jamaah yang dimuliakan Allah, Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i pada abad ke-18 di Mekkah Al-Mukarramah. Disebutkan beliau adalah penggemar buku-buku Ibnu Taimiyah. Tetapi obsesi dari Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang disebut Syekh Wahhab, ini kelewat hebat. Apa kelewat hebatnya? Kalau Ibnu Taimiyah cuma berani ngomong di atas kertas tapi tidak berani bertindak. Ibnu Taimiyah mengatakan haram makam itu ditinggikan, haram makam di tembok. Makamnya dia di tembok. Makamnya Ibnu Taimiyah itu nggak bedanya dengan makam Sunan Kalijogo. Jadi kalau Ibnu Taimiyah bilang haram,
Orang mengatakan Ibnu Taimiyah berpendapat haram makam itu ditembok. Coba lihat makamnya Ibnu Taimiyah, kayak makam Sunan Kalijogo. Terus yang haram di mana? Haramnya cuma di kitab. Ibnu Taimiyah mengharamkan tabarruk, tapi Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di jilid yang keempat halaman 147 mengatakan, ketika Ibnu Taimiyah wafat, maka air bekas mandi Ibnu Taimiyah itu jadi rebutan murid-muridnya, tabarrukan diminum segelas-segelas oleh muridnya. Ibnu Taimiyah meninggalnya diperlakukan juga nggak bedanya dengan Kiai NU. Air bekas mandi jenazahnya diminum satu-satu. Kenapa? Tabarrukan li Ibnu Taimiyah. Bahkan kemudian murid-muridnya duduk mengelilingi Ibnu Taimiyah, baca surat Yasin, ada yang baca Tabarok, ada yang baca Al-Waqi'ah, ada yang baca Ar-Ra'ad, ada yang baca Ar-Rahman. Setelah itu kemudian satu persatu murid-murid Ibnu Taimiyah mencium kening Ibnu Taimiyah, tabarrukan li janazati Ibnu Taimiyah, mengambil keberkahan dari jenazah Ibnu Taimiyah. Saya debat orang Wahabi, saya bawa ini Al-Bidayah wan Nihayah. Nih, tak tinggali tenjok usia. Ya kalau sudah nggak bisa pendekatan ilmiah, pendekatannya sospol terpaksa. Apa pendekatan sospol? Sosologot jeung pokolotot. Betul? Betul. Pun tak bisa debat deui mah sospol we atuh. Sosologot jeung pokolotot. Nah gitu. Kalau udah nggak bisa gitu lagi, nggak ada yang tunjukin kita tenjok usia tah. Lihat tuh kan begitu. Wah itu ada kesalahan cetak. Wah begitu berdebat kalah bilangnya salah cetak. Ya kan? Tapi kalau orang NU salah dibilang salah semua, bukan salah cetak. Ini nggak adil. Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Wahabi ini banyak terinspirasi dari karya-karya Ibnu Taimiyah. Maka para ulama dulu melarang mewanti-wanti, kalau akidah ente nggak kuat, jangan sampean baca kitabnya Ibnu Taimiyah. Kitab Ibnu Taimiyah baru bisa dibaca oleh orang yang kuat akidahnya. Kalau nggak kuat jangan. Kenapa? Nanti ente bisa terjerumus oleh pemikiran Ibnu Taimiyah. Karena itu Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami setiap kali menyebut nama Ibnu Taimiyah sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, di bagian terakhir Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan Ibnu Taimiyah qabbahahullahu wajhah, semoga Allah jatuhkan kemuliaannya, jelekkan wajahnya, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa? Karena dia menulis satu pemikiran yang berbahaya bagi umat, disintegrasi masyarakat. Ini Muhammad bin Abdul Wahab, baca, dihayati, diamalkan dan diwiridkan, dizikirkan setiap malam, diulangi lagi. Lama-lama dia berpikir, ini yang gak sesuai dengan pendapat saya. Tawassul ziarah kubur ini bisa hilang kalau ada negara. Maka dia bersanding dengan seorang amir dari Najd yang bernama Muhammad bin Su'ud bin Ibrahim bin Makran bin Musa. Saya sampai hafal itu silsilahnya itu. Karena tiap sering ketemu orang Saudi jadi hafal itu. Muhammad bin Su'ud bin Ibrahim bin Makran bin Musa, seorang amir di Najd, keturunan Yahudi Bani Qainuqa. Dari mana bisa tahu? Karena nama Makran bin Musa itu ada di dalam Jewish Encyclopedia. Ensiklopedi orang-orang Yahudi sedunia. Ada nama engkongnya, abahnya Muhammad bin Su'ud. Nah lu, kan ketahuan dia jadinya aslinya kan. Ketemu kata Muhammad bin Su'ud, ya dalam rangka menegakkan tauhid dan menghancurkan bid'ah, saya siap membantu. Maka dia kemudian membentuk namanya pasukan Hudhud, yaitu pasukan penumpas bid'ah. Siapa yang jadi korban?
adik dari ulama besar kita, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang bernama Syekh Abdul Hadi Jaha, dipenggal disembelih kepalanya oleh siapa? Tentara Hudhud pimpinan Muhammad bin Saud. Itu Syekh Abdul Hadi Jaha sedang nimang-nimang cucunya di depan rumah. Datang tentara Hudhud, tahu dia mursyid tariqah, tahu itu ulama mazhab Syafi'i, tahu itu ulama berpengaruh, tahu itu ulama yang punya dalil yang kuat tentang tawasul, langsung ditebas lehernya. Dan paham ini sedang disebarkan ke Indonesia. Ada satu buku yang ditulis oleh namanya Syekh Abdul Aziz bin Bas, berjudul Muhammad bin Abdul Wahab Dakwah dan Perjuangannya. Halaman 34 buku itu, di poin yang keempat disebutkan siapakah musuh-musuh dakwah kita, siapakah musuh-musuh dakwah tauhid. Musuh dakwah tauhid itu ada 3. Yang pertama, ulama yang memberikan pembenaran dalil tawassul dan khurafat lainnya. Yang kedua, ulama yang dengki kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan yang ketiga adalah ulama yang tidak tahu hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 3 ini dijadikan pedoman. Dengan materi apa? Materi al-wala wal bara. Materi loyalitas dan pemutusan hubungan. Kalau kita sudah ngaji di situ, sudah di kelompok itu dibaiat, maka ente setia kepada saya sebagai amirnya. Antum setia kepada saya sebagai amir, yang lain kufur, halal darahnya. Itu yang ditanamkan sekarang. Masya Allah. Ini dimulai dari akidah, dari cara berpikir. Lama-lama digoyang negara ini. Kalau aswaja sudah runtuh di Indonesia, apa jadinya Indonesia? Karena Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhabil Asy'ariyah. Gak bisa. Indonesia ini sudah jatahnya Asy'ariyah. Ini sudah buminya bumi aswaja. Mau diganti yang kayak begitu. Ya kan, jenggot hafizahullah. Saya juga ada jenggotnya walaupun sedikit. Makanya jenggot aswaja beda sama jenggot wahabi. Kalau jenggot aswaja enak dilihat, contoh Pak Kiai itu enak dilihat, masya Allah. Enak benar. Malaikat gelayutan di situ. Ya, meni mereka tengkangnya tete malaikat kan gitu. Kalau mereka serem, ini teroris akidah berbahaya. Teroris fisik itu cuma pendahuluan, mukaddimahnya teroris fisik. Nanti isinya, madahnya, matanya teroris akidah. Maka tadi saya setuju dengan Gus Hasan Nuri. Kalau ditanya siapa saya, pada NU, Pancasila, Jaya, NKRI. Kenapa harus begitu? Karena NKRI itu wujud dari cita-cita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak mungkin negara ini jadi Arab, nggak mungkin. Bagaimana mau jadi Arab? Yang ada Arab hati genah. Kalau jadi Arab, jadinya Arab hati genah. Repot ini. Orang pati genah maksudnya, kan dipleset-plesetin. Mereka kan suka melesetin hadis. Ya saya juga plesetin namanya. Ini problem. Maka jika pengajian itu, taklim itu tidak diperkuat, lawannya cuma dengan taklim. Sebab di mana-mana Wahabi itu kalau dengar orang taklim gerah. Kalau dengar orang baca Fatihah sakit kupingnya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj ketika membahas masalah babus sana faslun tentang alhamdu, beliau mengatakan, kata Syekh Muhammad Khatib Asy-Syirbini, bahwa iblis itu nangis karena 3 hal. Yang pertama, iblis nangis waktu diusir dari surga, nangis sejadi-jadinya. Lamma turida minal jannah, ketika iblis diusir dari surga, nangis iblis sejadi-jadinya. Lalu kemudian yang kedua, iblis nangis waktu surat Al-Fatih, waktu Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iblis nangis.
Ya aduh, sial saya, betapa apes nasibku, lahir orang yang akan menyelamatkan manusia, rahmat bagi alam semesta. Orang yang selalu memohonkan pangampura, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir nangis iblis. Yang ketiga, iblis nangis waktu suratul Fatihah diwahyukan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang nggak suka maulid berarti gimana Pak? Kalau ada orang nggak suka maulid berarti kan nggak suka nabi lahir, berarti udah tahu nggak bohong? Ya, kalau ada orang nggak suka baca Fatihah, dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah, bentar-bentar Fatihah, berarti itu aja udah. Diterangnya jangan sambil ke ustaznya dong, iblis. Kesannya kayak saya iblis gitu loh. Itu yang diajarkan begitu di sekolah kan, nanti dikirim ke sana. Oh, ustaznya dari Arab ini. Ya lihat, gaya ngomongnya juga sudah ke Arab-Araban. Bicara pantura. Padahal pondok katanya kan. Ya Allah, kita ini sudah serba made in Arab jadinya. Padahal ulama Nusantara itu banyak yang berjaya di Arab. Sebut saja yang baru wafat nggak jauh-jauh tahun 92, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki, ulama asal Padang kelahiran Mekah, Syekh Muhammad Yasin. Ayahnya dari Padang, dari Minangkabau. Beliau lahir di Mekah, tidak lupa dengan tanahnya Indonesia. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Al-Muhaddis Al-Akbar, ahli hadis terbesar, disebut As-Suyuti fi zamani, Imam Suyuti di zamannya. Al-Musnid, pemegang sanad, Musnidul Alam, pemegang sanad dunia. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dari mana? Orang Padang, lahir di Mekah. Bayangkan, jadi ahli hadis, bahkan Raja Faisal sampai takut kalau disuratin oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Alhamdulillah, Al-Fakir saya mendapatkan sanad dari beliau, sanad Al-Musalsal Al-Awwaliyah, yang selalu dibacakan setiap kali ketemu dengan ulama hadis, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang selalu menebarkan cinta kasih itu pasti diberikan rahmat oleh Allah. Maka tebarkanlah cinta kasih kepada semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Pasti yang di langit akan menyayangi, menebarkan cinta kasihnya kepadamu. Itu hadis yang selalu dibaca, dijadikan sebagai ijazah awal oleh muhaddisin, disampaikan oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Dari siapa sanadnya? Sanadnya dari Kiai Bagir Jogjawi, dari Jogja. Kiai Bagir Jogja terima dari siapa? Dari Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi, dari Kiai Mahfud Termas Pacitan. Kiai Mahfud Termas Pacitan ini ulama besar di Mekah. Bahkan banyak orang-orang Mekah bertabarruk mengambil ilmu dari Kiai Mahfud Termas. Dari siapa beliau mengambil ilmu? Dari ayahnya Kiai Abdullah At-Tarmasi. Dari siapa? Dari Kiai Abdul Manan At-Tarmasi. Dari siapa lagi? Dari Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang NU itu ngajinya sanadnya jelas. Alhamdulillah. Jadi kalau diruntut-runtut sampai kemana? Sampai ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada Ustadz NU ditanya hadis nomor berapa, nggak perlu nomor karena saya bukan gila togel. Karena sampean nanya nomor hadis, jangan-jangan sampean pengen nebak togel. Gitu aja. Tapi yang paling penting saya punya sanad musalsal, sambung menyambung dari saya, dari guru saya, dari kiai saya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang iseng tanya hadis nomor berapa, sampean punya sanad hadis nggak? Bahkan Nasiruddin Albani yang katanya ahli hadis itu juga nggak hafal Arba'in An-Nawawiyah. Kok ada kok ahli hadis Arba'in nggak hafal gitu loh.
ada ahli hadis arba'in nggak? Apa? Ini ahli hadis apa? Memang benar ahli hadis artinya ahli ngomong-ngomong. Bukan ahli hadis dalam pengertian ahlus sunnah wal jamaah. Dengan ta'lim. Kalau kita ta'lim, insya Allah kita jadi ngerti. Oh, begini caranya. Banyak cara buat matahkan argumen Wahabi. Banyak. Wahabi mengatakan kita nggak perlu bermazhab. Langsung dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawablah bahwa orang yang bermazhab itu lebih selamat daripada orang yang tidak bermazhab di dalam memahami hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalaupun salah, maka ada ulama, ada imam yang bertanggung jawab. Mereka lah yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi ingat, Nabi juga memberikan jaminan buat ulama. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang mujtahid berpendapat benar, dia dapat 2 pahala. Kalau salah, dia dapat 1 pahala. Masih selamat juga. Lah sekarang kalau orang nggak bermazhab, mazhabnya siapa? Mazhab Syekh Suparno. Mazhab siapa? Mazhab Kusnan Subur. Ingat Subur, pasukanmu sudah habis. Oh, jadi nyambung ke situ. Saya tahu begini kan gayamu Subur. Aduh, benar-benar dah. Ini mazhab yang subur benar-benar itu. Tatap muka saya subur, kata yang subur. Wong mukamu elek kok. Ngapain aku nata kamu kan? Ini kalau kita nggak ngaji, karena banyak sekarang anak-anak NU yang juga malas ngaji. Harus kita akui itu. Di Jakarta, enggak cuma di Jakarta, apalagi Jakarta, ya Allah. Jakarta itu sudah digoyang macam-macam, dari goyang ngebor sampai goyang itik. Bagaimana mau ngaji yang dilihat goyang itik terus? Ya Allah, bagaimana sudah digoyang macam-macam. Mudah-mudahan goyang Karawang itu bukan goyang itik. Goyang dik. Itu. Masya Allah. Nah, kalau tidak dilawan dengan ta'lim, maka dengan mudah satu persatu ini. Saya jadi ingat firman Allah di dalam surat Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا الشهوات وكان يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف. Setelah generasi yang soleh ini, para kiai sepuh, para ulama, orang-orang salihin, ahlu tariqah, ahlu zikr, para zakirin, semua pergi, pulang menghadap Allah. Khalfun, tinggal tersisa di generasi adhamus shalah. Mereka menyia-nyiakan salat, melupakan salat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat, kesenangan semata. Fakana yalqawna ghayya, maka mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Ini yang kita takut. Kalau ayahnya, bapaknya, ramanya ahli zikir, ibunya sering ikut robitoh, maka aneh kalau anaknya jadi anti tasawuf. Sekarang sedang dikembangkan begitu, tasawuf batil, tasawuf sesat. Itu di mana dikembangkan? Di Trans 7 dan Trans TV. Alhamdulillah kemarin, ya salah satu kelompok dari Nahdlatul Ulama yang bernama Sarkup, Sarjana Kuburan. Udah sekalian aja ngaku deh. Kan kata Kiai tadi kan ngaku salah lebih bagus. Iya udah dikatakan sarjana kuburan, iya sarjana kuburan. Datang ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, protes tayangan Trans 7 dan Trans TV.
Langsung mujadalah, diperdebatkan, bertemu, muajahah dan mujadalah. Apa alasan antum Trans 7 dan Trans TV mengatakan tawassul itu syirik? Dari mana dalilnya dan apa hujjahnya? Apa alasan Trans 7 menampilkan satu pendapat bahwa ziarah kubur itu syirik dan membuat orang menjadi kafir? Mana dalilnya? Apa jawaban orang Trans 7? Ya, kita sih cuma terima informasi begitu aja Pak Kiai. Ya, itu kalau cek orang Sunda mah hong jabar hong, lo tukang boh. Itu begitu ditanya jawabannya, ya kita mah cuma dapat pesanan begitu. Habis ada bantuan-bantuan, ya makanya kita sampaikan begitu. Tahu nggak? Ini bisa membuat perpecahan di masyarakat. Jangan sampai bangsa ini pecah gara-gara ada orang nggak suka tahlil. Jangan sampai bangsa ini menjadi tercerai-berai gara-gara orang ada yang anti tawassul. Jangan. Kenapa? Karena kemerdekaan ini didapat dengan tawassul. Para kiai waktu perang dulu bertawassul. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kita bertawassul dengan nama Allah, kita bertawassul dengan Al-Hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawassul dengan semua mujahidin, orang yang berjuang untuk menegakkan negara dan agama ini. Lah kalau dibilang tawassulnya syirik bid'ah, itu kan sama aja nggak hormat sama pahlawan. Jadi kalau begitu makin jelas apa tugas kita sebagai warga NU, mempertahankan Indonesia dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makin jelas. Ini Islam, ini Islam. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Ini coba dikikis, mereka bilang hadisnya palsu. Nah kalau kita nggak cinta tanah air ini bagaimana? Makanya kemarin katanya waktu Indonesia lawan Arab Saudi main bola kalah 2-1, itulah ahli tauhid mengalahkan ahlul bid'ah. Kurang asem kan. Saya bilang itu kalah karena burung Garuda takut sama pedang, takut disembelih. Mestinya ditambah lagi itu di atas burung Garuda Allahu Akbar, makanya burung Garuda jadi berani gitu. Mestinya begitu jawabannya. Ada yang bilang begitu, itulah ahlul tauhid mengalahkan ahlul bid'ah. Saya bilang salah, itu orang Saudi curang, main bola kok tahlilan. Orang main bola diajak la ilaha illallah, ya kalah lah. Orang Indonesia pengen main bola beneran, makanya bisa nyetak gol di babak yang pertama. Orang Saudi malah ngajak tahlilan, lupa deh. Kenapa? Orang Indonesia kan kalau diajak tahlilan suka, apalagi habis tahlilan bawa berkat. Nah itu, aduh, benar-benar ini. Makanya taklim. Mari kita perkuat taklim. Mari kita perkuat ranting-ranting. MWC kita perkuat. Basis NU itu ada di ranting, bukan di PB. Kekuatan NU itu ada di ranting. Kalau rantingnya keropos, bagaimana nanti kesananya? Maka perkuat ranting, perkuat cabang. Taklim, ngaji. Tadi betul anjuran aparat, salah satu wakil dari bupati, kiai, sabah desa, ulama sabah desa. Penting, kenapa? Ini benteng akidah. Karawang ini strategis. Ya, karena itu ada puisi Karawang, Bekasi. Karawang ini penting. Kenapa? Karena Kiai Nur Ali almarhum, Allah yarham, al-maghfurlah, Kiai Nur Ali berjuang mempertahankan Karawang dan Bekasi. Jihad fi sabilillah mempertahankan Karawang dan Bekasi. Untuk apa? Jangan sampai Karawang Bekasi jatuh. Kalau sampai jatuh, maka Jakarta juga akan mudah ditaklukkan. Indonesia akan hilang.
Inilah jasa ulama buat kita. Nah ini mau dihilangkan dengan bid'ah. Ya Allah, hati-hati. Bapak Ibu, Bu, sekarang pilih mantu, jangan cuma lihat sholatnya, Bu. Tapi lihat gaya sholatnya, Bu. Jangan cuma karena sholatnya, Bu, tapi lihat juga gaya sholatnya. Begitu sholatnya nyengkang begitu, Bu, tanya, teh sholat naon jaga gawang, teh kan begitu. Ngawas di mana aja, kan begitu kan. Mun ngawas teu bener mah teu leres mah tong ngawinkeun budak urang. Dik, kan itu, kan begitu, usir. Hati-hati. Ya. Kalau sudah melihat gaya sholatnya begitu, tanya dulu, pasti kamu anti tahlil ya. Biasanya begitu, yang sholatnya ngengkang gitu pasti anti tahlil. Nggak taunya ada yang ambeien, maaf loh, kan gitu. Dia nyengkang karena ambeien. Ini masalahnya ambeien, oh maaf, saya maaf. Tapi kalau sehat, kuat tiba-tiba begini sholatnya, waduh. Ini nih alamat ini kan gitu kan. Jaka sembung bawa golok nggak nyambung, bet. Bu, pilih mantu hati-hati. Ya, jangan cuma lihat penampilan karena mereka masuknya pinter, halus bener. Dengan model suka Quran. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu fenomena. Nanti akan ada anak-anak muda yang lemah akalnya. Mereka mengagung-agungkan Quran dan selalu membaca Quran, tapi Quran itu tidak lewat tenggorokannya. Mereka seperti busur panah yang lepas. Artinya apa? Keluar dari ajaran agama yang benar. Lemah akal, nggak tahu ajaran agama. Iya aja, aja. Dibilang maulid bid'ah, nggak ada zaman Nabi maulid. Zaman Nabi emang nggak ada maulid. Oh, Nabinya masih hidup. Nabinya masih ada, buat apa maulid? Orang kalau mau minta tabaruk datang aja ke rumah Nabi. Doa, ya Rasulullah, cium tangannya bolak-balik. Minta diludahin sama Nabi, berkah. Buat apa ada maulid zaman Nabi? Benar. Zaman Nabi memang nggak ada maulid, kenapa? Nabi masih ada. Tapi maulid itu karena Nabi sudah nggak ada, orang butuh maulid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat buat alam semesta. Jawab begitu. Kalau dikatakan maulid bid'ah, zaman Nabi nggak ada maulid, emang benar. Nabi nggak ada maulid, kenapa? Ya buat apa ada maulid? Nabinya masih ada. Maulid itu diadakan karena Nabi udah nggak ada. Maka kita baca seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah kita. Makanya kan kalau dari maulid lahirlah seni-seni, lahir budaya. Baca sholawat gara-gara maulid, masya Allah. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakan taiba wa khayyam fi zawrud. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakan taiba wa khayyam fi zawrud. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakan taiba wa khayyam fi zawrud. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam fi zawrud. Ya Allah, kalau kita baca itu terbayang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1000 salawat dari Allah tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal, yang ada di Madinah, tinggal di satu tempat yang dimuliakan Allah, di Hujratul Syarif. Terbayang wajah Nabi yang teduh. Ya Rasulullah, kami kangen. Ya kanjeng Nabi, kami kangen kepada engkau. Baca itu, Bu, sambil nyambel, Bu. Enak, Bu, nggak kerasa. Sampai 2 kilo masuk kita sambel, Bu. Begitu disuguhin ke bapaknya, ini sampai ini sambel rasa apa? Sambel rasa sholawat. Saking enaknya. Alfa sallallahu ala zainil wujud. Iya, mantap, goyang terus, Jack.
Aduh, masya Allah, goyang sholawat tapi tangannya yang goyang. Sebab kalau pinggang goyang bisa repot. Kalau lesot mun lesot mah kumaha. Kan gitu. Mungkin jalan nama kieu kan kumaha mun kieu. Akhirnya pakai kaidah tadi al muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhlu bil jadidil aslah. Nah itu repot kalau pinggangnya sampai begitu, bu kaidah fikihnya main kan begitu. Masya Allah. Ta'lim, ya, ta'lim. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghadapi teroris akidah itu? Di samping ta'lim, mari kita berdayakan potensi-potensi yang ada, baik potensi ekonomi, potensi sosial maupun potensi intelektual. Potensi ekonomi sekarang, mari NU, warga NU bangkit ekonominya. Kita bangkitkan perjuangan zaman dulu, ada les bumi, ada ikatan tani NU, ada pelajar NU. Mari kita bangkitkan potensi-potensi itu. Bikin bimbingan belajar, kuasai kampus-kampus umum. Unsika bakal jadi negeri insya Allah tahun depan, SK-nya mau turun. Kader NU harus bisa masuk Unsika, baik sebagai mahasiswa maupun dosen. Setelah itu, mari kita galakan potensi yang lain. Anak-anak NU masuk jadi aparat, jadi polisi, jadi TNI, TNU, kan gitu. Kan cuma geser I kemudian NU nyala kan gitu. Ya, TNI yang NU. Kan bangga kalau kepala staf Angkatan Darat adalah kader IPNU dari Kabupaten Karawang. Waduh, mantap kan? Atau Panglima Daerah Militer Siliwangi adalah dulunya santri dari Kiai Hasan Nuri Hidayatullah. Wah, mantap itu. Mantap sekali kan? Asisten teritorial TNI Angkatan Darat dari mana? Dari kader NU, dulunya adalah Banser di Kabupaten Karawang. Gimana caranya itu dari Banser bisa jadi aster itu kan? Pokoknya yang penting ada R-nya lah, nyambung. Nah itu potensi ekonomi dikembangkan, potensi intelektual dikembangkan, potensi sosial. Teroris akidah bisa ditangani kalau ada kerjasama ulama dengan umaroh. Kalau ulama kerja saja, umaroh tidak mendukung, repot. Umaroh menghimbau saja, ulama tidak mengajarkan, pusing. Maka harus ada kerjasama ulama dengan umaroh. Kerjasama ulama umaroh. Ini teroris akidah bagaimana ini? Pak Kepala Dinas Pendidikan, baik, saya akan sortir semua buku-buku yang diedarkan di sekolah-sekolah untuk mata pelajaran pendidikan agama. Saya konsultasi dulu dengan PCNU Kabupaten Karawang. Di bidang sosial bagaimana? Di bidang sosial untuk Esra, saya akan amati setiap pendirian masjid-masjid, bangunan-bangunan keagamaan, terutama yang berkaitan dengan agama Islam. Apakah bertentangan dengan as-sawatul a'zam, mayoritas jamaah yang ada di Kabupaten Karawang yang notabene NU? Dilihat. Ini ada bantuan dari mana nih? Dari Timur Tengah. Timur Tengahnya mana? Bojong Kenyot. Ya udah nggak apa-apa kalau Bojong Kenyot. Gitu. Diamati dulu, lihat. Karena sekarang strateginya begitu. Dia beli sawah, dia bikin bangunan. Sudah ada Islamic Center di sini, dia bikin lagi Islamic Center di sana. Ya, di sisi kali Citarum biar gampang tenggelam maksudnya. Nah ini diamati dari aspek testranya bagaimana? Kerjasama antara ulama dengan umarah. Beredar buletin-buletin. Mari kita laporkan ke FKUB. Nah ini buletin tulisan ini bisa merusak disintegrasi ini bagaimana ini? Oke, rekomendasikanlah kepada Kesbang. Nanti Kesbang akan membuat satu aturan tidak boleh menyedarkan buletin-buletin agama yang isinya memprovokasi permusuhan terhadap kelompok lain dan merusak integrasi bangsa di sini. Itu kerjasama ulama dengan umarah. Kan kata penulis kitab Durratun Nasin dikatakan qiwamuddin bi arba'ati khisal. Agama tegak ini karena 4 hal. Yang pertama bi'ilmil ulama, karena ilmunya para ulama. Yang kedua adalah bi'adlil umara, sifat adil dari para penguasa. Dan yang ketiga
bisa wasakhawatil aghnia, kedermawanan orang-orang yang kaya. Maka jadi orang kaya jangan pelit, karena kalau orang kaya masih pelit berarti masih miskin. Tapi kalau orang kaya nggak pelit, beneran dia kaya. Kenapa? Orang kaya itu tidak khawatir rezekinya besok, pasti Allah tambah. Tapi kalau masih berpikir sedekah masih harus pati murah, waduh, ini alamat minta lebih dari 1000 bisa dibacok. Ya kan? Lihat kalau sholat Jumat saya sedih banget. Bener. Kalau di gereja, ini yang saya tahu dari teman saya pendeta. Jadi kalau di gereja itu kotaknya ada 2, Pak. Ini kotak bocah, ini kotak dewasa. Kalau di gereja begitu. Jadi kalau orang dewasa nggak mungkin dia masukin uang ke kotak bocah, malu nanti dibilang masih anak-anak. Jadi kalau orang dewasa naruhnya itu apa? Naruhnya itu adalah Ki Hajar Dewantoro. Atau paling tidak yang ditaruh adalah Otto Iskandar Dinata. Artinya sedang membangun jalan untuk jadi orang kaya. Ngaku dulu. Baru setelah itu kalau orang dewasa biasanya naruhnya kalau yang sudah Soekarno-Hatta itu artinya sudah merdeka, taruh di situ. Tapi kalau bocah anak-anak taruhnya Patimura, Pangeran Antasari atau Imam Bonjol, itu anak-anak. Nah kalau ke masjid begitu buka kotak Jumat isinya Patimura dan Antasari, ini yang sholat di masjid bocah semua, berarti nggak sah sholat Jumatnya. Itu fakta itu. Jadi kalau misalnya uang itu memang kalau dulu ada matanya hijau ngeliat duit, sekarang orang itu matanya merah kalau ngeliat duit hijau, dan matanya hijau kalau ngeliat duit merah, kan begitu. Wasakhawatil aghnia. Lalu yang keempat, wa da'watil fuqara, doanya orang-orang fakir. Maka negara itu, agama itu akan tegak kalau ulamanya enak menyebarkan ilmu, dia nggak kepikiran dapurnya karena ada dukungan pendanaan yang kuat. Umarahnya, pemerintahnya itu adil, artinya tidak berat sebelah dalam memperlakukan, dalam menerapkan kebijakan. Yang ketiga, kalau orang-orang kayanya memberikan dukungan penuh terhadap ajaran agama. Dan yang keempat, kalau orang-orang fakirnya selalu mendoakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa 'azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wa akhlif lana al ghaibata minna bi khairin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon pangapunten, mohon maaf ini kepada para kiai, para masyayikh yang ada di belakang saya. Bukan saya mau menggurui dan mengajarkan, ilmu saya masih sedikit dibandingkan para kiai, para masyayikh yang ada di sini. Mohon maaf apabila saya menyampaikan kata-kata yang kasar karena saya bukan makhluk halus. Saya ini masih makhluk kasar. Mohon maaf kalau ada yang benar, kebetulan itu benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak yang salah, itulah saya manusia yang enggak lepas dari khilaf dan salah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.